kemana sih gue selama 1 bulan terakhir. Nah jadi sebenarnya selama ini gue belum fully transparan sama kalian semua. Negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia, kemudian melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia yang kemudian diketahui bahwa ia terinfeksi virus corona. Saat ini kondisi darurat, lebih darurat daripada awal wabah dahulu, maka jangan keluar rumah bila 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi selama 14 hari ke depan. Oke, what's up guys, balik lagi sama Dos Business. Dan di video ini sebenarnya langsung aja tanpa basa-basi. Ini sebenarnya videonya rada serius ya, bukan tentang knowledge fitness atau tentang entertainment apapun itu. Tapi di sini gue pengen update aja, sekedar update. Jadi bisa dibilang juga mungkin lebih ke video blog gitu ya, ke vlog gitu ya. Tapi ya sebenarnya intinya gue pengen update aja. Jadi kemana sih gue selama 1 bulan terakhir. Nah jadi sebenarnya selama ini gue belum fully transparan sama kalian semua. Nah gue pengen kasih tahu kalau 1 bulan terakhir itu gue terkena COVID-19, jadi gue kena coronavirus. Dan gue dinyatakan positif itu kurang lebih tanggal 4 Desember. Nah, ini mungkin menurut lu pada lumayan kaget. Pasti ada yang kaget, dan pasti ada beberapa dari lu pada yang mikir, orang nge-gym, orang fitness influencer, tapi kok bisa kena corona gitu ya. Nah, sebenarnya nggak menutup kemungkinan orang paling sehat di dunia pun juga pasti bakal bisa kena coronavirus. Mungkin emang lagi apes-apesnya aja, atau mungkin memang karena juga pada saat-saat ini udah berjalan kurang lebih 8 bulan PSBB gitu ya. 8 bulan kita harus jaga jarak segala macam, pasti udah mulai bosan dan orang-orang juga udah mulai santai. Lihat aja bulan Desember kemarin, tahun baruan banyak berapa orang yang ke Bali gitu kan. Nah sebenarnya basically kayak gitu aja lah. Cuman ini lagi apes-apesnya aja. Kalau memang kalian keluar-keluar, pergi liburan, jalan-jalan dan kalian emang nggak kena ya berarti bagus lah buat kalian. Tapi kalau misalnya emang kalian lagi kena ya mungkin lagi apes-apesnya aja, atau emang kalian nggak praktekin namanya protokol kesehatan gitu. Nah sebenarnya jujur aja gue pribadi, gue juga banyak keluar-keluar dan memang gue tidak seharusnya keluar-keluar seperti itu, karena gue banyak keluar-keluar juga bukan buat hal-hal yang gue benar-benar butuh banget, melainkan untuk hal-hal seperti entertainment atau ketemu teman segala macam kayak gitu. Nah kalau lu perhatiin sendiri juga 1 bulan terakhir story gue di Instagram itu nggak ada yang nge-gym, nggak ada yang di gym, bener-bener semuanya gue isolasi mandiri di rumah. Jadi itu gue bener-bener semuanya isolasi mandiri di rumah. Jadi gue udah isolasi kurang lebih ya 1 bulan lah. Kenapa 1 bulan? Kenapa lama banget? Ya sebenarnya buat jaga-jaga aja sih. Sebenarnya kalau ditanya udah sembuh atau belum ya sebenarnya bisa dibilang udah sembuh gitu. Dan gue juga udah banyak konsultasi dengan dokter-dokter spesialis paru-paru, dan itu via telemedicine ya, jadi via online, via telepon, video call gitu. Dan emang katanya gue udah bisa nyatakan sembuh sebenarnya semenjak tanggal 20-an itu gue udah bisa nyatakan sembuh sebenarnya. Cuman ya gue jaga-jaga daripada menyebar lagi dan merugikan orang lain, jadi mending gue isolasi mandiri di rumah. Dan mulai hari ini terhitung dari video ini diupload itu berarti gue udah dinyatakan negatif gitu. Jadi ya gue ada beberapa dokumentasi juga mengenai perjalanan gue selama gue isolasi mandiri, selama gue kena corona itu kayak gimana sih. Gue ada dokumentasi semuanya, dan ini gue tampilin video beberapa dokumentasinya. Oke, jadi hari ini merupakan hari pertama gue didiagnosa sebagai pasien COVID-19. Jadi kemarin gue ada tes swab PCR, dan hari ini hasil udah keluar dan ternyata gue positif. Nah awalnya gimana sih sebenarnya gue bisa dibilang juga kayak orang yang tanpa gejala gitu ya. Jadi sebenarnya gejala itu minim banget, sebenarnya nggak gimana-gimana banget. Tapi bisa dibilang juga gue sempet meriang, sempet sakit juga dulu. Tapi cuma 1 hari doang, dan setelah itu gue cuman batuk pilek aja gitu sampai sekarang. Dan saat ini, saat kondisi gue sekarang ngevlog ini juga
sebenarnya nggak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya gejalanya kayak santai banget, kayak orang lagi sakit flu aja gitu kan. Dan menurut gue pas pertama kali COVID ini bereaksi dalam badan gue itu yang pas gue sakit itu adalah pada saat gue ada 1 hari kurang tidur. Nah pada saat gue kurang tidur itu gue mungkin kecapean, dan 1 hari kurang tidur aja, 1 hari kecapean aja itu bisa bikin lu langsung jatuh sakit gitu. Dan mungkin itu pada saat pertama kali COVID itu bereaksi di dalam badan gue. Mungkin sebenarnya dulu udah ada, cuman mungkin dia mati gitu ya si virusnya. Dan mungkin pada saat gue sakit itu langsung virusnya itu langsung hidup di badan gue. Jadi gue di hari ini merupakan hari pertama yang dinyatakan positif gitu. Nah jadi langkahnya apa sih? Jadi langkahnya adalah gue isolasi mandiri di rumah. Gue gak ketemu siapa-siapa, bener-bener cuma di kamar doang, cuman ke kamar ke WC doang, dan itu juga sendirian, nggak sama siapa-siapa di kamar. Makanan semuanya segalanya diambilin, gue minum vitamin segala macam semuanya sendirian. Dan dari kondisi badan, kondisi fisik segala macam sebenarnya semua kayak orang sehat aja, kayak biasa aja, cuman batuk pilek aja. Nah jadi cara lain selain ngatasinnya adalah gue juga makan banyak banget. Jadi gue sekarang masih ngitung kalori dan makan kalori maintenance kurang lebih, dan gue hitungnya training days, jadi makan kalorinya lumayan banyak. Dan pasti badan gue bakal hancur banget, udah gendut banget sekarang. Dan ntar mungkin setelah COVID berakhir, gue akan bikin transformation. Jadi ditunggu aja, ntar gue bakal bikin transformation mungkin di video ini gitu ya. Jadi gue udah gak sabar lagi buat hit the gym lagi, karena gue selama isolasi mandiri ini gak latihan sama sekali, gak olahraga sama sekali. Mungkin olahraga santai aja, olahraga di rumah, mungkin kayak push up gitu, slow aja. Karena juga nggak ada alat dan nggak ada apapun itu, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa keluar kamar bahkan gitu, nggak bisa keluar kamar. Jadi ya benar-benar terbatas banget, cuma kerjanya cuma bisa istirahat aja sama kerja online gitu ya. Nah oh iya, dulu gue juga sempat gejalanya tuh sekitar 2-3 hari lalu itu gue batuk pilek gitu kan, dan batuk pilek, dan gue sampai nggak bisa cium dan nggak bisa ngerasain makanan atau bau-bauan. Dan ini merupakan salah satu kondisi dimana gue mulai khawatir gitu. Pada saat gue nggak bisa cium makanan dan gue nggak bisa merasakan makanan tuh gue udah mulai khawatir, dan akhirnya gue memutuskan untuk decide tes PCR gitu. Nah untuk saat ini sih sebenarnya gue kayak udah mulai agak membaik aja, udah bisa ngerasain makanan, udah bisa mencium bau-bauan. Padahal kemarin gue gak bisa sama sekali, parah banget, kayak hampir 90% itu udah hilang kemampuan gue untuk mencium dan merasa gitu. Dan semoga aja gak kenapa-napa, dan ntar gue bakal update lagi, see you di minggu berikutnya. Di kamar gue kayak gini, masih kerja juga, WFH. Terus ini ada vitamin, terus ada obat-obatan, madu. Terus ini ada suplemenan. Nah jadi gue tetap minum suplemen segala macam biar bisa maintain otot dan proteinnya nggak kurang. What's the best? Jadi gue mau update. Jadi hari ini kurang lebih udah 10 hari setelah gue dinyatakan positif. Dan gue sebenarnya pas 7 hari kemarin gue udah tes lagi, dan ternyata emang hasilnya masih positif. Tapi katanya dari CT value-nya itu katanya memang udah mau sembuh. Jadi harusnya minggu ini udah sembuh, hari ke-14 ntar gue bakal tes lagi. Jadi sebenarnya sekarang gimana sih gue rasanya setelah 10 hari positif corona. Dan jujur aja gue sekarang udah gak ada gejala apapun, udah bener-bener kayak orang biasa aja, orang sehat aja. Bisa lu denger dari suara gue sendiri, gue udah gak ada pilek, gak ada apapun. Lu udah denger lu bandingin dengan video gue yang pas gue pertama kali kena corona, itu suara gue pilek banget, kayak bindeng gitu rasanya. Dan suara itu pasti beda banget karena pilek. Dan sisanya ya sebenarnya biasa aja gitu, udah kayak orang sehat aja. Jadi gue sebenarnya udah nggak sabar lagi buat hit the gym lagi dan buat progress lagi, karena jujur aja sekarang otot gue udah jauh menciut banget, terus body fat gue juga naik, berat badan gue turun parah banget lah pokoknya. Jadi gue udah siap banget buat comeback lagi, buat go stronger lah. Dan efek negatif mungkin yang gue rasain itu cuma di muka gue. Lihat muka gue sekarang penuh jerawat, ini gara-gara mungkin stres ya, gue juga gak ngerti. Udah 1 bulan belakang ini gue parah banget jerawatnya, mungkin gara-gara stres. Terus juga tambah lagi sekarang corona, nggak bisa nge-gym, nggak bisa kemana-mana. Gue cuma di rumah doang bukan di rumah doang, bahkan di kamar doang. 10 hari udah di kamar doang, nggak kemana-mana, cuma ke WC doang. Dan ya gitu deh, gue harus sabar aja, harus nunggu 14 hari. Ntar gue bakal tes lagi dan semoga aja udah hasilnya udah negatif. Kalau lihat fisik update gue, ya nggak hilang-hilang banget lah, tapi masih ada juga. Tapi menciut dan body fat naik parah, lihat tuh, fat di chest gue lihat tuh, udah mulai numpuk, dan abs gue juga udah mulai menghilang. Tapi it's okay, ntar habis corona kita bakal comeback lagi, bakal hajar lagi.
guys, jadi gue sekarang lagi mau ke rumah sakit, mau swab test lagi, swab PCR. Semoga aja hasilnya udah negatif karena hari ini udah genap 2 minggu, bahkan udah 15 hari gitu ya setelah gue dinyatakan positif. Jadi kita lihat aja ntar hasilnya. Oke guys, jadi ini udah hari ke 17-18 mungkin ya, 18 setelah gue positif. Dan gue pas kemarin hari ke-16 udah tes dan ternyata hasilnya masih positif. Hari ini gue baru tahu. Gue bener-bener stres banget, parah banget. Gue sampai mau nangis. Gue udah gak tahu lagi harus gimana lagi. CT value gue drop dari 38 jadi 36. Gue gak ngerti kenapa. Tapi ya gitulah, sebenarnya nggak perlu bersedih, cuman gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lah. Semoga aja minggu depan atau beberapa hari lagi udah sembuh gitu ya, udah bisa sampai 40. Gue harus tetap semangat, nggak boleh down, pasti bisa lah. Gila, gue udah nggak nangis udah lama banget, nggak tau kenapa tiba-tiba jadi emosional banget. Ya gitulah, jadi inti harinya jagalah kesehatan nih, jangan sampai ikutin protokol semua kesehatan, jangan sampai lu kena juga, amit-amit gitu ya. Semoga semuanya sehat-sehat, dan ntar gue bakal update lagi kalau gue udah tes lagi. Dan oke, gitu aja. Inilah kondisi badan, kacau bro, fat semua, terus muscle loss. Aduh, memang cobaan hidup ya. Tapi ya, jadi ini udah 1 hari setelah gue dinyatakan positif lagi, dan gue barusan abis telemedicine, itu jadi konsultasi online gitu sama dokter dari rumah sakit. Dan emang katanya wajar gitu katanya kalau untuk hasil untuk pasien COVID yang udah recovered gitu ya, 2-3 bulan setelah recover tuh memang wajar banget untuk dapat hasil positif lagi gitu. Tapi memang kalau dilihat dari gejala-gejala gue dan dari durasi gue tuh udah cukup lama kan semenjak gue terpapar. Jadi sebenarnya katanya udah bisa dinyatakan sehat, cuman memang peraturan dari pemerintah itu CT value itu harus 40 untuk di mesinnya si RS ini. Nah, dan CT value gue tuh udah di atas 35, itu artinya udah sehat, bisa dibilang kan sehat. Bisa dinyatakan sehat gitu kan. Dan tapi masih dianjurkan untuk tetap isolasi mandiri biar takutnya drop lagi dan bisa nular. Tapi sebenarnya enggak. Dan alasannya kenapa bisa masih positif lagi itu katanya masih banyak bangkai virus gitu, virus-virus yang mati itu katanya masih ada di sini semua. Jadi pas diambil sampelnya tuh katanya masih kedetek gitu. Nah sebenarnya simpelnya kayak gitu. Jadi gue ntar bakal tes lagi, dijadwalin itu dari 2 Januari. Jadi masih lama banget, dan ya gitulah, wish me luck. Oximeter kalau nggak salah. Jadi ini buat ngukur kadar oksigen dalam badan. Nah jadi biasa kalau orang normal itu adalah di sekitar 95% ke atas ya. Kalau biasa COVID tuh biasa 95% ke bawah. Dan gue dari awal kan gak ada gejala apa-apa, dan kadar oksigennya itu normal banget dari antara 97 sampai 99. Kita coba cek ya. Nah ini udah kurang lebih 3 bulan ya, 98%. Dari awal ya kurang lebih gitu-gitu aja sih. Jadi sebenarnya gak parah-parah banget gejalanya, dan ya bisa dibilang sehat lah gitu. Dan sekarang gue udah masuk minggu ke-4 berarti ya karantina. Nah jadi itu aja dokumentasinya. Ya cukup menyedihkan gitu ya ceritanya, dan gue juga cukup stres karena ini merupakan video-video dimana gue berada di poin paling bawah gue lah, lowest point gue di dalam kehidupan tuh ya sejauh ini ya di posisi ini gitu. Karena di tahun 2020 ini jujur aja gue tahu memang sangat berat untuk kita semua, dan lu harus bisa apresiasi juga kepada diri lu sendiri dan kepada orang lain semuanya bahwa kalian semua udah bisa melewati tahun 2020 ini, dan sekarang udah 2021. Semoga semuanya udah sehat-sehat aja, dan walaupun corona ini masih belum beres, tapi tetap aja semua harus kita patuhin protokol kesehatan segala macam. Semoga aja di tahun 2021 ini ya nggak kenapa-napa lah, sampai ntar kita divaksin dan segala macam, sampai semuanya beres lah corona ini. Karena jujur aja di tahun 2020 ya, kesan-pesan gue ya, ini kesan-pesan gue di 2020 itu bener-bener kacau banget. Dari progres gue tuh
hancur banget progres fitness gue ya. Bisa dibilang bukannya gue progres tapi gue malah regress. Jadi progresnya bukannya begini, bukannya naik tapi malah turun gitu. Dari apa aja sih? Nah sebenarnya dari awalnya tuh dari jempol gue bocor. It was at this moment that he knew he fucked up. Dari jempol gue bocor, terus PSBB total. Nah itu pokoknya jempol gue bocor, PSBB total dulu ya, PSBB total, gym tutup semua. Itu gue nggak nge-gym berapa bulan tuh, kayaknya 1 bulan kayaknya ada ya, 1 bulan nggak nge-gym. Abis itu tiba-tiba udah mulai nge-gym lagi nih, progres udah mulai naik lagi, udah mulai bagus lagi. Tiba-tiba PSBB total lagi, akhirnya gue terpaksa home gym kan. Gue home workout gitu, udah gitu tiba-tiba kecelakaan, pull up bar gue hancur. Terus masuk rumah sakit segala macam, akhirnya recovery lagi, kurang lebih sebulan lagi nggak nge-gym lagi. After mulai nge-gym lagi, progres udah bagus banget nih, udah naik terus kan progres. Tiba-tiba Desember kena corona gitu, dan sekarang nggak progres lagi itu jadinya. Dan badan gue yang dari fit terus dari gendut lagi sampai skinny lagi, bukan gendut doang bahkan lebih parah lagi, beratnya badannya turun, tapi body fatnya naik. Berarti lu tahu artinya, muscle-nya hilang, body fatnya naik gitu kan. Nah itu sebenarnya merupakan mimpi buruk dari semua orang lah gitu ya, bisa dibilang. Muscle-nya turun dan body fatnya naik. Nah tapi sebenarnya gue harus lihat juga dari sisi positifnya, sebenarnya nggak seluruh hal di 2020 itu negatif, masih ada juga sisi positifnya, dan gue harus fokusin di sisi positif tersebut biar hidup gue tuh nggak stres-stres banget gitu ya. Contohnya misalnya kayak Taylor Swift gitu kan gue fans banget sama Taylor Swift, dan dia ngerilis 2 album berturut-turut di tahun 2020, dan gue bener-bener enjoy banget dengerin lagu itu. Dan mungkin kalau gue lagi sendirian ceritanya di rumah, itu mungkin salah satu comfort gue ya lagu-lagu dia gitu, karena gue jujur aja pribadi gue suka banget sama 2 album tersebut. Dan semua albumnya dia sebenarnya ya bisa dibilang suka banget lah, karena gue udah subjektif banget lah bisa dibilang. Nah jadi untuk 2021 ini ya semoga gue bisa balik progres lagi, karena kan gue sekarang udah bisa dibilang sembuh, dan gym juga udah pada buka semua. Tapi tetap aja gue harus praktekin namanya protokol kesehatan, karena nggak menutup kemungkinan yang udah pernah kena corona tuh bisa kena lagi gitu, walaupun chance-nya tuh lebih kecil gitu ya. Tapi ya tetap aja harus tetap praktekin protokol kesehatan, dan kalau memang nggak perlu untuk pergi banget ya menurut gue sih nggak perlu gitu ya, karena apalagi di Jakarta semua udah red zone. Bahkan bukan di Jakarta doang, kalau kalian yang di luar kota itu juga banyak udah yang red zone semua. Jadi gitulah, sebenarnya corona tuh orang-orang terdekat kita tuh banyak yang kena corona tapi kalian nggak tahu aja gitu. Mungkin kalau kalian kayak lagi pergi ke mall terus tiba-tiba ketemu orang, bisa aja orang itu corona tapi kalian nggak tahu gitu kan. Dan pengukuran suhu di mall-mall itu menurut gue merupakan salah satu hal yang nggak pasti gitu, karena gue juga awal-awal gue ada simptom segala gejala-gejala gitu ya gue bisa lewat-lewat aja gitu pengukuran suhu, walaupun emang gejalanya itu gejala ringan, emang nggak nyampe demam gitu ya. Mungkin kalau yang udah demam itu mungkin gejala-gejala yang udah parah gitu ya. Gitulah paling ceritanya. Gue doakan buat kita semua semoga selalu sehat terus bisa progres terus, mau di gym mau di kehidupan terserah apapun itu, yang penting progres terus, jangan sampai mundur. Sekalian promosi buat kalian yang mau balik nge-gym 2021, mau bikin badan yang bagus, mau naikin berat badan atau mau turunin berat badan, gue bisa banget untuk bantu dari nutrisinya, dari latihannya, dari tidurnya segala macem, suplementasi segala macem, gue bisa banget bantu. Lu bisa email ke sini aldobusuri@gmail.com. Ntar gue bakal sendin detail-detailnya seperti apa dan sistemnya seperti apa. Jadi jangan lupa untuk email ke sini. Oke, jadi itu aja video gue dari hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life.